Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita bahas kitab Ester. Kita memasukin pasal yang ke-6. Untuk Bapak Ibu bisa ngikutin pelajaran ini, Bapak Ibu mesti dengerin dari pasal pertama sampai pasal yang ke-5 yang kemarin kita udah bahas. Ada di link di deskripsi, Bapak Ibu bisa klik tonton. Saya berharap Bapak Ibu diubahkan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan lihat di pasal yang ke-6. Bapak Ibu, kitab Ester ini melambangkan kita dengan raja kita, namanya Yesus Kristus Tuhan. Ada beberapa tokoh, namanya Mordekai, Ester, Ahasiweros, dan Haman. Mordekai dan Ester itu melambangkan kita. Tapi Mordekai itu Ester dalam versi laki-laki. Kalau Ester itu melambangkan kita. Ada Haman, lambangnya roh jahat, lambangnya iblis, melambangkan iblis. Dan Ahasiweros melambangkan raja di atas segala raja. Sekalipun Ahasiweros itu nggak sempurna, kekayaannya nggak seperti Tuhan. Tapi dalam pelajaran kitab Ester kita pelajarin. Kita akan lihat di pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Bapak Ibu, kenapa kok raja nggak bisa tidur? Kalau Bapak Ibu baca di pasal yang ke-5, kemarin kita udah pelajarin. Di pasal yang ke-5, ketika Ester dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, ketika menghadap raja, kalau menghadap raja tidak berkenan mengulurkan tongkatnya, pasti orang yang menghadapnya akan dipenggal kepalanya. Bapak Ibu kita pelajarin di pasal yang ke-5 kemarin. Tetapi Ester dapat perkenanan raja, sehingga Ester mengundang raja untuk melakukan pesta di pasal yang ke-5, Bapak Ibu pelajarin nanti. Dan raja berkenan datang, dan akhirnya diundang lagi ke perjamuan yang kedua. Bapak Ibu, ini Ester luar biasa. Bisa didapatin berkenan di hadapan raja. Dan raja begitu cinta. Dia perlakukan raja begitu rupa. Ester bisa memperlakukan raja loh. Dia senangkan raja. Dia siapkan makanan kesukaan raja. Dia berdandan yang terbaik. Dia lakukan yang terbaik. Sehingga raja malamnya tidak bisa tidur. Karena mikirin ini Ester ini maunya apa. Kok ini dia melayani aku dengan baik. Kok dia memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya padaku. Di raja sampai nggak bisa tidur. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan kita juga tidak pernah terlelap. Dia menjagain kita. Di Mazmur 121 ayat 3-5. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan. Bapak Ibu, kalau kita ini bisa menyenangkan hati raja kita, kita bisa memberi hidup kita beri yang terbaik. Ester gak pingin apa-apa. Bahkan raja tawarkan untuk mendapat separuh bagian dari kerajaan ini. Ester gak minta apa-apa. Dia hanya melayanin raja. Dia bisa menyenangkan hati raja. Dan raja kepikiran gak bisa tidur. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dibuat kagum karena perasaan kita, cinta kita dengan Dia. Kita nggak pingin apa-apa, kita hanya pingin nyenangin hati Tuhan. Saya udah ajarin beberapa khotbah saya membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi banyak orang Kristen datang kepada Tuhan. Belum mengerti isi hatinya. Belum masuk ke ruang Maha Kudus. Masih di dalam pelataran. Dia terburu-buru, tergopoh-gopoh, mengucapkan permohonannya, keinginannya, tidak bisa menarik hati Tuhan. Dia lakukan seperti yang dia mau dan dia inginkan. Dia berondong Tuhan dengan segala macam keinginan, cita-cita kebutuhannya. Tuhan dianggap sebagai pemuas hawa nafsu, pemuas kebutuhannya, pemuas permohonan doanya dijawab dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, Tuhan kasihnya sama rata kepada semua orang berdosa dan orang benar. Tetapi Tuhan memperlakukan orang-orang tertentu berbeda. Kitab Ester ini berbicara bagaimana kita itu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menarik di hadapan raja kita dan kita dapat perkenanan Tuhan. Nah, Ester tahu bagaimana melayani raja. Raja sekaligus suaminya. Dia bikin pesta. Dia pakaian kebesarannya sebagai ratu. Dia layanin, dia persiapkan makanan yang terbaik. Waktu raja bertanya, apa keinginanmu, Ester? Dia nggak jawab. Dia hanya ingin kalau raja berkenan nanti datang ke perjamuan lagi. Dia persiapkan pesta perjamuan lagi.
untuk nyenengin hati rajanya. Nah, kita harusnya bisa melakukan seperti yang Esther lakukan. Jangan keburu minta-minta. Sekalipun kita ini punya kebutuhan, sekalipun kita datang kepada Tuhan dengan penuh persoalan, penuh masalah, seperti di ujung tanduk, pernikahanmu di ujung tanduk, keuanganmu di ujung tanduk, kau ditagih hutang, dikejar-kejar debt collector, semuanya rasanya jalan buntu, nggak tahu jalan keluar, dan nggak tahu apa yang harus diperbuat. Semuanya kelihatan gelap. Dan waktu saat itulah harusnya kita datang kepada Raja, kita senengin Raja kita. Bukan kita berondong, Raja kita yang maha mulia itu dengan semua permohonan, dengan permasalahan. Kita dedikasikan hati kita ini loh untuk Tuhan, kita cintai. Kita tahu kita punya masalah, kita tahu kita udah di ujung tanduk, kita tahu kita mengalami jalan buntu. Tetapi kita tetap berikan penyembahan kita, rasa syukur kita, pujian kita, mazmur kita, pengagungan kita kepada Raja di atas segala raja. Dan ketika kita didapati menjadi orang yang menyenangkan, mencintai Tuhan dengan segenap hati dan segenap kekuatan, segenap akal budi, dan Tuhan dapatin kita menjadi orang yang menarik di hatinya. Bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Jadikan Tuhan menjadi yang utama dan terutama. Kenapa kok kita harus lakukan seperti itu? Ternyata itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus tahu Tuhan kita itu senangnya diapain. Kita harus tahu Tuhan tuh maunya diapain, kita harus lakukan apa. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita berjalan sama Tuhan, kita semakin ngerti kehendaknya, seleranya, kemauannya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita didapatin menjadi orang yang kesayangan Tuhan, kita didapatin hidup kita tuh menyenangkan Tuhan, Tuhan sampai nggak bisa tidur, penjagamu tidak pernah terlelap, Dia memperhatikanmu. Bayangkan kalau udah didapatin seperti itu, bukankah kita menjadi orang kesayangan Tuhan? Kita menjadi orang yang diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu permohonanmu. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, tiba-tiba mujizat bisa terjadi, terobosan bisa terjadi. Yang paling penting hari ini kita itu harus menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan setiap hari, hidup kita itu mempermuliakan namanya, mengagungkan namanya. Jangan kalau berdoa hanya sekedar datang kepada Tuhan, dan Tuhan sebagai pemenuh kebutuhanmu. Engkau berondong Tuhan tanpa engkau berikan hormat, pujian, dan pengagungan. Engkau curahkan semua isi hatimu dengan semua masalahmu. Belajar menyenangkan hati Raja. Saya ngajarin loh ya, doa apa yang kita pelajari di kitab Esther ini, kita menjadi orang yang berbeda, levelnya berbeda. Bukannya sekedar datang kepada Tuhan, minta ini, minta itu, ya itu enggak masalah kok. Tapi kita mau belajar nyenengin hati Tuhan, levelnya udah berbeda. Esther tahu itu. Esther tahu bagaimana memperlakukan Raja. Sampai Raja kepikiran, nggak bisa tidur. Dia bolak-balik karena hatinya tersentuh dengan perlakuan si Esther ini loh. Dia aku tawarin ini dan itu dia nggak minta, malah ngundang aku ke pesta lagi. Dan dia layani aku dengan baik. Ini orang membuat aku jatuh cinta lagi. Ini yang membuat hatiku hancur rasanya. Aku hanya pingin dekat dengan dia. Sampai kepikiran begitu rupa Raja nggak bisa tidur. Dan waktu Raja nggak bisa tidur, dia bertitah membawa Alkitab pencatat sejarah, lalu dibacakan di hadapan Raja. Ketika Tuhan melihat kasih kita, cinta kita berbeda. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu berbeda dengan orang di antara kita. Kan saya udah ngomong berkali-kali, kalau kita pelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada orang-orang muncul namanya hebat, tercatat dalam Alkitab. Menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan hal di atas rata-rata. Kalau hari ini kita melakukan segala sesuatu di atas rata-rata orang yang tinggal sejaman dengan kita, cepat atau lambat engkau akan didapatin Tuhan berbeda. Jam doamu berbeda. Bagaimana engkau hidup dalam kekudusan, kesucian. Bagaimana engkau bertindak, bersikap, memiliki sikap hati yang mengampuni. Jadi hati yang lembut mau berubah, bertobat. Bagaimana engkau hidup dalam ketaatan. Bagaimana engkau hidup dalam kekudusan. Bagaimana engkau berjuang, hidup setia. Tuhan perhatikan. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu di atas rata-rata,
Kita akan tampil berbeda dan Tuhan dapatin, loh ini loh orang kok berbeda. Ketika kita nyembah, ketika kita berdoa, Tuhan lihat ini berbeda. Surga menjadi audien kita. Tuhan perhatikan, surga tertarik dengan apa yang kita lakukan. Karena kita sebelum menyembah kita, hidup kita itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Melakukan sesuatu yang berbeda. Dan didapatin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dapatin seperti itu. Tuhan akan limpahi kita dengan kemurahan, kasih setia. Tidak heran Tuhan pasti akan promosi dan tinggikan kita. Kita harus naik ke level yang berbeda. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dengan segala apa yang ada dalam diri kita ini. Lakukan di atas rata-rata orang. Kalau engkau jadi hamba Tuhan, kau jadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang murni hatimu, tidak hanya memikirkan upah, memikirkan persembahan. Hati kita harus benar-benar tulus. Doa di atas rata-rata. Mungkin orang sehari doanya 2 jam, 3 jam. Kita harus lakukan lebih di atas rata-rata. Mungkin kalau perlu 5 jam ke atas. Kalau kita ingin didapatin berbeda, kita harus lakukan berbeda di atas rata-rata. Cinta kita harus berbeda. Kesetiaan kita, kekudusan kita, kemurnian kita harus berbeda dengan orang yang hidup di zaman di mana kita hidup hari ini. Kalau kita lakukan itu yang akan menonjol, yang membuat Tuhan Allah yang Maha Perkasa, namanya Yesus Kristus itu kagum dan mencintai kita. Kita ekspresikan itu. Esther bisa melakukan itu. Esther bisa membuat raja gak bisa tidur, kepikiran terus. Dia mabuk asmara dengan cinta yang diberikan oleh Esther, pelayanan yang diberikan oleh Esther. Dia gak pingin apa-apa, dia hanya pingin raja senang saja. Coba kita datang sama Tuhan. Kita lupakan semua kebutuhan, keinginan, dan cita-cita kita. Kita datang sama Tuhan hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Kita ingin didapatin berkenan di hadapannya. Sekalipun kau lagi dalam keadaan terjepit, susah. Ditagih debt collector mungkin. Hutangmu setinggi gunung. Hidupmu hancur, seakan-akan gak ada masa depan. Keluargamu udah di ujung tanduk. Pelayananmu dari tahun ke tahun gak berkembang. Atau apapun lah namanya. Coba datang kepada Tuhan, tanggalkan semua persoalan dan masalahmu. Datang kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, Lord, I love you. Aku mencintaimu Tuhan, aku mengasihimu. Aku mau berikan hatiku ini sepenuhnya untuk Engkau. Aku hanya ingin kenal hatimu dan dapati menyenangkan hatimu. Coba kita datang kepada Tuhan, gak pingin apa-apa, kecuali pingin hatinya. Pingin hatinya, dan pingin hatinya saja. Beberapa hari yang lalu saya sudah kasih kesaksian waktu kita lagi belajar Alkitab di Bali. Ada seorang hamba Tuhan dan guru waktu itu ngajar kita. Dan dia kasih pertanyaan, keinginan kepada setiap murid-muridnya. Ada orang yang butuh uang 1 juta, butuh uang 500.000, butuh beli macam-macam lah, ada kebutuhan. Semuanya waktu ditanya itu, dia butuh ini, butuh itu, dibelikan loh. Benar-benar dijawab kebutuhannya itu. Dan ketika ada pertanyaan sampai ke saya, dia tanya saya. Dan saya ditertawakan semua teman-teman saya. Kalau kamu mau apa? Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin didapati menjadi orang yang dikasihin Tuhan. Ingin kenal hatinya. Teman-teman saya ketawa semuanya. Memang itu cita-cita saya, itu keinginan saya. Gak ada yang lain. Sampai hari ini pun tetap seperti itu. Dan ternyata Tuhan cukupin semua kebutuhan saya yang saya gak pernah minta. Yang itu kebutuhan, memang benar-benar kebutuhan dicukupin sampai hari ini. Dan saya gak pernah kekurangan dalam hal apapun juga. Karena kasih karunia dan kesetiaan Tuhan. Saya hanya ingin kenal Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan lebih dari apapun juga. Makanya saya jagain hati saya begitu rupa. Jangan sampai tercemar. Saya hanya ingin menyenangkan hati Raja saya, yang memulai, yang saya layani. Sekalipun dalam hal tertentu, keadaan tertentu Tuhan bawa dalam lembah kekelaman, dalam masalah persoalan yang berat sekalipun, cinta saya tidak akan pernah berkurang. Sejak saat itu saya komitmen mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Bapak Ibu harus lakukan yang sama. Cintai Tuhan, kasih Tuhan lebih di atas rata-rata. Lalu saya berdoa, kita belajar kitab Esther ini, kita semakin hari semakin kenal isi hati Tuhan. Bayangkan, kalau kita ini menjadi orang yang spesial di matanya Tuhan, karena kita melakukan lebih di atas rata-rata. Kita cintai Tuhan, komitmen kita berbeda dengan orang-orang sebaya kita. Ketika kita nyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan hadir dalam penyembahanmu.
Ketika engkau berkhotbah, Tuhan hadir dalam khotbahmu. Ketika engkau berdoa, Tuhan hadir dalam doamu. Ketika engkau ketemu dengan orang, Tuhan manifestasi dalam hidup, dan orang yang bertemu denganmu itu dijamah dengan hadiratnya. Kita mau didapati menjadi orang yang spesial. Kalau kita didapati seperti itu, orang sedang tidur, ternyata Tuhan melek, ngitung, ini apa kebutuhan orang yang aku kasih ini. Kadang kita itu gak perlu minta apa-apa. Saya sering kali datang sama Tuhan, gak pernah minta kebutuhan saya. Saya hampir gak pernah mendoakan kebutuhan saya. Saya selalu banyak doain kebutuhan orang. Dan saya gak pernah minta. Tuhan selalu siapkan kok. Ya kalau Bapak Ibu doa, memohon kebutuhanmu ya gak masalah. Gak masalah. Tetapi saya lakukan sesuatu yang berbeda di atas orang lakukan. Saya sembah Tuhan. Saya senengin Tuhan. Saya hanya ingin nyenengin Tuhan saja. Dan sampai hari ini, Tuhan cukupin semua kebutuhan saya. Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Tuhan, kita adalah Raja yang mengerti. Dia meresponi rasa cinta kita. Seperti cintanya Esther. Pelayannya Esther diresponi dengan cinta yang berkobar dalam hatinya Raja Ahasiweros. Sampai dia tidak tidur. Dan waktu tidak bisa tidur itu, tiba-tiba dia diingatkan sesuatu. Perhatikan di ayat yang kedua, dan di situ didapatin suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Bapak Ibu bisa buka di Esther pasal yang kedua, ayat 21 dan 22. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiar mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Esther, sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kalau itu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan ingat. Tuhan akan ingat. Tuhan punya hitung-hitungan, Tuhan punya timbangan. Tuhan akan ukurkan, dan suatu hari kita sendiri akan menerima apa yang kita perbuat. Apapun yang kita perbuat, baik hal buruk atau hal yang jahat. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan terima kemurahan, anugerah, kasih setia yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau mau berbuat jahat, kamu akan terima upahnya juga. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita katakan, yang kita perbuat itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan dihitungkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan setia, orang nggak perhatikan. Mungkin Bapak Ibu ikut terlibat dalam pelayanan, bukan pelayanan mimbar. Mungkin kau jadi seorang yang setia, menelponin jemaat untuk diajak ke gereja atau nganter, jemput. Udahlah, kamu nanti tak samperin, ikut mobil sama saya datang ke gereja. Atau mungkin engkau seorang yang setia ngonselingin orang, jadi aser, jadi orang yang doakan di belakang layar. Tuhan semuanya punya hitung-hitungan. Kita berbuat baik sama siapapun juga Tuhan tetap catat, dan Tuhan akan ingat itu. Semua tindakan perbuatan kita itu diingat Tuhan. Diingat Tuhan. Dan suatu hari Tuhan akan muncul dengan keperkasaannya, kedahsyatannya. Tuhan akan promosi. Tidak usah khawatir. Engkau setia melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Mungkin Tuhan sudah ngomong dalam hidup, suatu hari engkau akan menjadi pelayan, orang yang diurapin Tuhan, pengkhotbah yang hebat. Tapi pada kenyataannya engkau hari ini masih hanya sekedar gulung-gulung kabar, nata bangku gereja, melipat warta, bawa kantong persembahan. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Makanya saya bilang pelayanan itu tidak langsung besar. Pelayanan itu dimulai dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Pelayanan itu lahir karena dibangun, karena kita memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. By proses. Setelah itu mengandung. Orang mengandung itu butuh waktu. Butuh waktu mengandung itulah kita dibentuk, diproses, didewasakan. Jalanin aja. Jangan pingin buru-buru, pingin jadi terkenal, jadi orang hebat. Siapin hati saja, diproses, dibentuk. Waktu itulah Tuhan akan lihat ketika kita didapatin, setia, siap dipromosi. Tuhan akan promosi hidupmu dan Tuhan akan angkat.
Jangan pernah menciptakan pelayanan. Pelayanan dihasilkan karena kita memiliki hubungan, keintiman dengan Tuhan. Kalau engkau menciptakan pelayanan, biasanya pelayanan itu hanya kedagingan. Hanya ngikutin hawa nafsu dan keinginan. Bapak Ibu, setia saja lakukan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kau jadi suami, jadi pekerja, jadi bos, jadi gembala, jadi penginjil, jadi ibu rumah tangga, jadi anak, jadi mahasiswa, jadi karyawan. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu, maka engkau bisa lakukan dengan baik pekerjaan itu dengan tanggung jawab. Tuhan akan hitung semuanya dan suatu hari kita akan dipromosi, ditinggikan dan kita akan mendapat upah. Apa yang dilakukan Mordekai? Dia tetap melakukan yang terbaik. Ketika ada Bigtan dan Teres ingin memberontak, ingin membunuh raja, diberitahukannya. Ini nggak benar. Ternyata setelah kejadian itu dari Ester pasal yang kedua sampai Ester pasal yang ke-6 ini dibutuhkan waktu yang lama ini. Ini proses waktu berbulan-bulan ini. Dan ternyata diingat raja. Setan bisa rencanakan rencana jahat. Bukankah Haman ingin merencanakan, ingin membunuh Mordekai? Tidak hanya Mordekai yang dibunuh, seluruh orang Yahudi ingin dibunuh dan dibinasakan. Tetapi Tuhan bisa ubah rencananya setan menjadi rencana kebaikan. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Selama kita ini berjalan sama Tuhan, kita jalan sama Tuhan, kita ngikutin maunya Tuhan, kita sekalipun rasanya nggak enak, engkau Tuhan tuh nggak mulus seperti yang kita bayangkan, bahkan berdarah-darah ikut Tuhan. Tuhan lihat kesetiaanmu. Setan bisa rancangan semua rencana jahat. Setan pingin hancurkan, setan pingin gagalkan. Itu setan bisa buat kita lemah, setan bisa pingin hancurkan masa depan kita. Tapi selama kita jalan sama Tuhan, Tuhan akan ubah rencana setan menjadi rencana yang kita akan dipromosi dan ditinggikan. Haman punya rencana jahat, ingin menyulahkan Mordekai. Tidak hanya Mordekai saja, seluruh orang Yahudi, tapi Tuhan bisa ubah. Nah, tidak ada yang kebetulan. Kenapa raja nggak bisa tidur dan raja membawa kitab pencatat sejarah itu suruh dibacakan dan didapatinya Mordekai melakukan sesuatu yang baik? Bukankah sebelum di pasal yang kelima, Ester, Mordekai dengan orang Yahudi itu berdoa 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum. Ternyata terjadi breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu, bagian kita ini hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Bagian kita hanya membuat hati itu suka. Kita lakukan yang terbaik saja. Pada waktunya Tuhan sendiri akan promosi. Tuhan sendiri akan tergerak hatinya. Sebab segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Perhatikan ayat yang ketiga. Maka bertanyalah raja kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai sebab perkara itu. Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada baginda. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Lihat aja. Kelihatannya kau melakukan segala sesuatu, nggak dihormatin, nggak dihargain, nggak dipandang. Rasanya kok ini hal yang sederhana, yang sepele. Tetap lakukan, sekalipun kau belum lihat upahmu. Tetap lakukan dan setia. Kok hari ini saya ini udah doa, udah puasa, kok belum terjadi breakthrough dan terobosan. Kok suamiku malah jahat, kok istriku belum balik, kok bisnisku tambah hancur. Kenapa pelayananku belum dipromosi Tuhan? Setia, 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 setia. Untuk dapat perkenanan di hadapan Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Kesetiaan, kemurnian hati, kekudusan. Tetap jalan sama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Sekalipun belum terlihat tanda-tanda mujizat, the best yang bisa kita lakukan, kita tetap lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti. Jalan terus ngikutin maunya Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan sama kita, lakukan yang terbaik. Ada waktunya Tuhan akan ingat segala sesuatu yang kita perbuat dan kita lakukan. Mordekai memberitahu kepada Ester, dan Ester beritahu ini atas nama Mordekai loh. Dan nggak dapat upah apa-apa, tetap aja lakukan. Ternyata suatu hari apa yang dikerjakan dicatat dan diingat oleh raja. Dan apa yang terjadi? Ayat yang keempat,
Perhatikan. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Benar-benar si Haman sudah mau memberitahukan apa yang akan dilakukannya. Dan dia ngomong sama Raja Ahasweros, karena sudah dikeluarkan surat. Kita pelajarin di pasal-pasal sebelumnya. Kalau sampai Haman ngomong, Mordekai akan lewat. Dan seluruh orang Yahudi akan dibinasakan. Karena hukum dan ketetapan dengan materai cincinnya raja itu tidak bisa dibatalkan. Tetapi ada hal-hal yang membuat raja sampai nggak bisa tidur. Sampai disuruh bawa pencatat sejarah, kitab pencatat sejarah. Dibacakan, didapatnya Mordekai yang harus dapat upah, dan raja kepikiran oleh itu. Nah, pada saat itu pula Haman datang. Selalu saja setan akan pakai cara apapun juga untuk menghancurkan kita. Makanya kita meski jalan setia sama Tuhan, kita yang hidup benar sama Tuhan ini menjadi prioritasnya setan untuk dihancurkan. Supaya rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Jalan terus sama Tuhan. Tapi Tuhan, kita dapatin kita ini menjadi orang yang setia, menyenangkan hatinya. Rencana setan itu bisa diubah menjadi rencana di mana kita akan dipromosi dan ditinggikan. Setan pakai Haman untuk menghancurkan Mordekai. Harus disulahkan. Tetapi Tuhan ubah rencananya Haman menjadi rencana yang luar biasa buat Mordekai. Menjadi orang yang dihormati. Perhatikan yang kelima. Lalu jawab biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran, maka tintah raja. Suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah kepada raja kepadanya, apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Perhatikan, ini Haman GR. Dia pikir dia yang akan dapat penghormatan, dapat peninggian. Perhatikan yang ke-8. Hendaklah diambilkan pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan diberikan mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah dia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ini dalam bahasa sederhananya nih. Apa yang raja kenakan kepadaku. Karena ini GR banget di Haman. Dia pikir dia yang dapat. Orang kalau punya hati yang jahat, niat yang jahat, dia pingin menjadi orang yang dihormatin, dihargain. Dia pingin diakuin oleh semua orang. Ini Haman GR. Ternyata apa yang di-GR-kan tidak terjadi. Kita itu harusnya ya menjadi orang yang sadar diri loh. Kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita tahu segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan harusnya menyenangkan Tuhan. Jadi pikir kita ini jangan sampai melampaui apa yang kita perbuat, kita lakukan melampaui segala sesuatu, dan kita dipandang menjadi orang yang tidak hormat dengan Tuhan. Kita harus bisa menempatkan diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan buru-buru sama Tuhan. Bahkan kita pingin sesuatu yang lebih, ya, kita harapkan sesuatu yang lebih, padahal kita tidak pernah melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan kan lihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Ya, suatu hari kalau Tuhan dapatin kita ini benar-benar menyenangkan hatinya, Tuhan pasti promosi, pasti tinggikan. Beda dengan Haman. Dia pingin dapat sesuatu penghormatan dari raja. Bahkan kalau bisa, apa yang raja miliki harus aku miliki. Dia pikir seperti itu. Itu kan namanya orang kurang ajar. Makanya dia ngomong seperti itu karena dia GR. Dia ngomong, kuda yang pakai raja dipakai orang itu. Mahkotanya dipakai itu. Bajunya kehormatan juga dipakai. Kan dia pingin menjadi seorang raja. Pingin menyamai sang raja. Memang iblis kan dari sananya pingin menyamai yang maha tinggi.
Makanya dia sombong, angkuh, dan belagu. Dia tidak tahu siapa yang dihadapinya. Kita juga jadi orang harus tahu diri, menempatkan diri dengan tepat. Kita harus menjadi orang yang tahu, mengerti isi hati Tuhan, bukan menjadi orang yang sembarangan dan sembrono. Kalau kita didapatin dengan tepat melakukan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, hidup kita ini pasti dibawa ke dalam level yang berbeda. Tuhan pasti promosi kok. Tuhan itu tahu segala sesuatu yang kita perbuat. Tuhan tahu, Tuhan ngerti, Tuhan catat, Tuhan ingat. Sekalipun hal itu tersembunyi yang kita nggak pernah tampilkan di depan umum, kita lakukan dengan sembunyi. Tuhan tahu. Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Aku pergi ke ujung bumi, engkau ada di sana. Aku pergi ke dunia orang mati pun engkau ada di sana. Kita nggak bisa jauh daripada Tuhan. Tuhan ngerti, Tuhan lihat kok. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, Tuhan ngerti dan Tuhan tahu persis itu. Makanya kita harus menjadi orang yang bisa menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Semakin kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Raja, hidupmu akan dibawa dalam level yang berbeda. Perhatikan ayat yang 10. Maka titah Raja kepada Haman, segera ambillah pakaian kuda itu seperti yang kau katakan, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi. Dia shock lagi. Loh, dipikir dikenakan kepada saya, kok ternyata dikenakan Mordekai yang aku benci itu, yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan dari segala yang kukatakan itu. Semua yang dirancangkan setan bisa diputar balik menjadi rencana kebaikan buat kita selama kita jalan ngikut Tuhan. Mordekai punya rencana jahat atas Haman, pingin disulahkan. Tetapi Raja punya keputusan hari itu juga. Lakukan seperti yang kau katakan. Segera ambil pakaian kuda itu seperti yang kau katakan, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai. Perhatikan ayat 11. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang berkenan menghormatinya. Diakuin Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, kalau diakuin Tuhan, dipromosi Tuhan, musuhmu bisa menghancurkan, bisa kasih berita buruk, bisa memfitnah, bisa melakukan segala hal yang dia mau dan keinginin. Tapi kalau kita ini didapatin tetap berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri akan promosi, Tuhan sendiri akan bela, Tuhan sendiri akan berperang menggantikan kita. Makanya pastikan hati kita ini nempelnya sama Tuhan dan menyenangkan hati Raja. Kalau kita ini didapatin menyenangkan hati Raja dan ada orang-orang yang berniat jahat, berbuat jahat dalam hidup kita, jalan terus sama-sama Tuhan. Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Nggak usah pusingin dengan kata orang. Saya nggak terlalu pusing dengan kata-kata buruk, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang membuat saya rendah. Saya nggak peduli. Tapi saya fokus kepada janji Tuhan. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang sanggup melawan aku? Makanya Bapak Ibu, meski tempatkan hatimu di tempat yang tepat. Jangan gampang terpengaruh kata buruk orang lain. Perkataan yang menjatuhkan, merendahkan, gak usah dipusingin. Gak usah dipusingin. Memang setan itu pakai mulut orang-orang jahat untuk menjatuhkan, merendahkan, supaya rencana Tuhan itu gagal dalam hidup kita. Tapi kalau kita ini didapatin dan dipromosi Tuhan, didapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, setan bisa rancangan segala jahat, tipu daya, muslihat atau bentuk apapun, tetapi Tuhan tetap akan promosi hidup kita. Kalau engkau diperlakukan buruk orang lain, diperlakukan buruk pendetamu, diperlakukan gembalamu, diperlakukan buruk bosmu, diperlakukan buruk orang lain, dan engkau rasanya diperlakukan tidak adil, jalan tetap sama Tuhan, hatimu tetap nempel sama Tuhan. Jangan ada kepahitan, jangan ada sakit hati, jangan ada balas dendam, serahin semuanya sama Tuhan. Berkali-kali saya ngomong, ketika kita ini diperlakukan buruk, tenang dan diam. Beri waktu untuk Tuhan membela. Beri waktu Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatu. Beri waktu Tuhan untuk berperang menggantikan kita. Jangan buru-buru kita pengen balas. Jangan buru-buru kita pengen membela diri. Kalau kita membela diri, engkau sudah dapat pembelaan atas dirimu sendiri dan Tuhan gak akan bela. Diam dalam hadiratnya. Justru ketika kita diperlakukan buruk, dapat perlakuan yang tidak enak, kita harus rest in the presence of the Lord. Tetap jalan sama Tuhan. Nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan berjalan terus dalam ketepatan ilahi. Dan Tuhan sendiri yang akan promosi. Bagian kita itu nempel menyenangkan hati Tuhan.
menyenangkan hati raja. Seperti Mordekai lakukan bagiannya, dia tetap ujungnya diingat dan dapat promosi. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres, istrinya, kepada semua sahabatnya, apa yang dialaminya. Maka kata para orang Ari bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Saya percaya Tuhan kita adalah Allah pembela kita. Dia penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Perhatikan ya, Ia di Mazmur 121, 3-5, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Bapak bisa baca di Mazmur 121 ini, ada pertolongan ilahi, ada breakthrough, ada mujizat, karena Allah tetap memberkatin kita, orang-orang yang dikasihinya. Bahkan di Mazmur 127 ayat yang kedua, dikatakan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikan kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika kita didapatin menjadi orang yang dikasihin Tuhan, dapat perkenanan Tuhan, nempel di hatinya Tuhan, kita tidur pun akan terima berkat. Karena Tuhan ingat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ternyata yang kita perbuat, yang kita lakukan tidak bisa membuat Tuhan terlelap, karena Dia jatuh cinta dengan kita. Nah, kita harus berikan yang terbaik. Kita tidak hanya jatuh cinta sama Tuhan, kita harus buat Tuhan jatuh cinta dengan kita. Kalau Tuhan tertarik dengan kita, hidup kita menarik di hadapan Tuhan, semua musuh kita akan takluk di depan kaki kita. Tuhan sendiri yang menjadi panglima perang kita. Tuhan sendiri yang menjadi penjaga kita. Kita tidak akan goyah. Kita akan tetap jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita jalan terus. Tuhan sendiri yang akan membuat hidup kita mengalami breakthrough, terobosan, dan kemenangan dalam segala hal. Bayangkan Bapak Ibu, kalau apapun yang kita kerjakan, lakukan untuk menyenangkan hati rajamu, engkau dapat fasilitas berbeda, engkau dapat kemurahan, dapat favor lebih. Perhatikan ayat yang 14, selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida, lalu mengantarkan Haman dengan segera perjamuan yang diadakan Ester. Lagi ngobrol-ngobrol santai dengan istrinya, tiba-tiba sida datang, dia ketok-ketok pintu, ayo ikut ke perjamuan yang diadakan Ester. Tuhan sendiri yang akan menjadi panglima perangmu. Dapatin hatimu, nyenengin hati Tuhan. Senengin hati Tuhan saja dengan sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Ibadah yang sejati adalah memberikan persembahkan korban diri kita sebagai persembahan yang kudus, hidup kudus dan berkenan di hadapannya, dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita semakin hari semakin belajar kitab Ester, kita semakin ngerti bagaimana membuat raja yang maha mulia itu tertarik dengan hidup kita. Amin. Kalau hari ini engkau masih berbuat jahat, melakukan kejahatan yang menyakiti dan melukai hati Tuhan, datang sama Tuhan, bertobat. Bertobat, ambil keputusan untuk berubah. Mulai hari ini nyenengin hati raja di atas segala raja. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Masih ada kesempatan. Kalau hari ini kita masih berbuat jahat, melakukan hal yang buruk, hidup semau kita sendiri, berjalan seenak perut kita sendiri, dan Tuhan belum melakukan apa-apa, Tuhan belum hukum sama kita, Tuhan masih beri kesempatan sama kita untuk kita berubah. Ya, kesempatan hari ini untuk kita datang sama Tuhan. Kita akan lihat di besok, di pasal yang ke-7, kita akan lihat apa yang raja lakukan terhadap Haman. Ketika hatinya masih sedih dengan apa yang dilakukan oleh Raja Ahasweros kepada Mordekai, dia lagi ngobrol-ngobrol dengan istrinya dan ngobrol-ngobrol keluh kesahnya, tiba-tiba sida-sida itu datang untuk menghantarkan Haman ke perjamuan yang diadakan Ester. Besok kita akan lihat
lebih seru lagi. Hari ini, serahin hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Buat rajamu tambah cinta, tambah mengasihimu, tambah tertarik dengan semua tindakan, ucapan, perbuatanmu. Kita sama-sama akan menjadi orang-orang yang diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa, Bapa, terima kasih kami menyatakan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun, firman jadi kehidupan. Berkati semua orang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Berkati mereka, apa saja yang dikerjakan dan Tuhan bikin berhasil. Terus tarik kami semakin dekat dengan Engkau. Urapi tangan kami dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami alami hari ini, dan Tuhan percayakan hari ini kami akan lakukan dengan tanggung jawab seperti melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namamu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, bilur, isuri dari jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Jadi seperti aku katakan dan doakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja, korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Tuhan dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja
terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende beke nomo sandero nomo topo kura laba tepe mete. Imine mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabaka. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTP kiene mende beki nomoko sante konomo. Ine mende rebebe piana mabahana masya. Iralabaka harabasha nama takara nama sekene mende beki. Terus semekunara lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap
setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan, hadirat-Mu turun dalam ruangan ini. In Jesus' name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa, Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. 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 Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu yang mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini
I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain gak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya gak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.